Halo guys, gue biasanya selalu bikin konten short komedi, tapi beberapa hari ini, bahkan minggu ini mungkin ya, selalu berseliweran nih tentang kasus besar yang ada di industri musik Hollywood saat ini. Kasus besar ini berasal dari orang ini nih, P. Diddy. Gue disclaimer dulu, jujur gue nggak begitu tahu orang ini, bahkan beberapa artis papan atas industri musik Hollywood, paling beberapa lah. Tapi karena kasus yang menimpa P. Diddy ini berseliweran terus menerus, gue jadi tertarik untuk observasi sedikit lah tentang kasus ini orang dan siapa sebenarnya ini orang. Nah, setelah gue cari tahu, ternyata gila, kasusnya besar banget gengs. Rumornya untuk saat ini nih, dia itu terlibat beberapa kasus seperti perkosaan, pelecehan, penyiksaan, narkoboy. Bahkan katanya juga dia dalang dibalik meninggoinya para artis papan atas loh, seperti Alia, Tupac Shakur, Lev A, juga Michael Jackson lah. Nantilah mungkin kita bahas konspirasi meninggoinya para artis ini. Saat ini gue mau membahas dari siapa P. Diddy ini dulu dan korban-korban dari keganasan orang ini. Katanya ada 3.000 orang, bahkan artis ternama katanya ikut menjadi korban keganasannya saat usianya artis-artis masih pada minor. Namun yang baru speak up katanya di kasus dia ini hanya beberapa orang aja lah, 120 orangan lah yang mungkin punya bukti kuat yang sekarang lagi mau diinterogasi oleh FBI. Kalau untuk korban para artis saat ini, itu listnya yang baru gua tahu dari beberapa yang berseliweran lah, itu ada Justin Bieber, Casey Ventura, bahkan katanya ada anak dari Will Smith, Jaden Smith. Lu tau kan Jaden Smith, pemeran Kung Fu Kid yang di film Jackie Chan. Nah itu katanya juga dilecehkan oleh dia. Tapi lebih parahnya lagi, Jaden Smith ini rumornya bukan hanya oleh P. Diddy dilecehkan, tapi juga sama ayahnya, Will Smith. Wah, gila gengs. Tapi untuk kasus Jaden ini kayaknya enaknya dibahas di video selanjutnya aja lah, karena kepanjangan bro kalau kita bahas juga di sini. Sekarang kita bahas dulu aja rangkuman asal muasal munculnya monster yang bernama P. Diddy ini hingga menjadi sangat berpengaruh di industri musik Hollywood. Oke, langsung aja kita mulai membahas ini orang. Bocah ini bernama Sherlock Holmes, Puff Diddy atau lebih dikenal dengan sebutan P. Diddy. P. Diddy lahir pada tanggal 4 November 1969 di New York City. Dia dibesarkan oleh seorang ibu saja karena ayahnya waktu itu meninggal ketika menjadi bandar juga informan. Diddy sebelum namanya besar seperti sekarang ya, ketika masih remaja dia drop out dari sekolah lalu mengikuti mentornya. Mentornya ini bernama Andy Harrell. Andy Harrell ini bilang sama Diddy waktu itu, untuk apa lu sekolah, tujuan sekolah kan cari uang, kaya, udah lu ikut gua aja, gue jamin hidup lu bakal kaya. Akhirnya si P. Diddy ini minat, terus gabung lah tuh sama Uptown Record kepunyaan si Andy Harrell ini. Berselang beberapa tahun Uptown Record akhirnya tambah besar lah. Nah, semakin besar kapal, semakin besar juga gelombang yang menerpanya, istilahnya lah. Karena ada masalah internal di Uptown Record antara Diddy dan Andre Harrell, akhirnya P. Diddy keluar dari Uptown Record dan memulai membuka record label sendiri yang bernama Bad Boy Record. Bad Boy Record akhirnya besar juga nih, dan setiap artis yang bergabung dalam label ini itu namanya pasti meledak, seperti Notorious B.I.G., Casey, Machine Gun Kelly, Mace, Faith Evans, dan masih banyak lagi. Karena kesuksesan dari si P. Diddy di industri musik, menjadi penyanyi, produser, perancang busana, dia akhirnya menjadi lupa diri lah dan sering mengadakan pesta-pesta yang kontroversial. Awalnya orang-orang tahunya di pesta P. Diddy ini mungkin hanyalah pesta mewah yang dihadiri para bintang-bintang besar di Hollywood atau orang-orang ternama lah di sana. Pesta besar yang biasa aja gitu. Tapi ternyata di balik gemerlapnya pesta yang diadakan ternyata menyimpan cerita yang sangat menakutkan atau aneh. Ada rumor perkosaan, narkoboy, pelecehan,
Yang korban pelecehannya itu katanya menimpa beberapa kalangan bahkan lintas gender. Yang kebanyakan itu anak-anak di bawah umur. Tapi gue mau kasih kejelasan dulu nih, anak-anak yang di bawah umur ini yang menjadi korban si PDD ini nih, bukan berarti semuanya ikut dalam pesta ya, cuman beberapa lah. Jadi hanya mau gue rangkum aja biar enak. Nah, pesta ini dinamakan wet party atau freak of party, dimana di pesta ini ada peraturan yang lumayan aneh. Sesuai namanya lah, freak of party. Peraturan dari pesta PDD ini, dimana ketika orang yang sudah masuk dalam teritori pesta ini tidak boleh diizinkan keluar sebelum pestanya selesai. Yang jadi masalah, pesta ini tuh nggak 1 hari 2 hari selesai, tapi bisa sampai 1 minggu. Terus lagi katanya di pesta itu tidak boleh ada AC sama sekali yang menyala. Kalau AC tidak boleh menyala, otomatis gerah. Dan ketika tamu-tamunya gerah, tahu kan pasti apa yang dilakuin? Ya pasti mereka buka baju. Tapi ada juga sih emang disediakan kolam renang ya di sana. Jadi ketika ada yang gerah, dia mau nyebur pakai baju atau nggak pakai baju ya terserah. Dan di freak of party ini semua kejadian katanya direkam. Menurut gua smart banget sih si Didi ini. Kenapa gue bilang smart? Karena dia jadi memegang kartu as aib-aib yang dilakukan orang-orang ternama yang berada di pesta itu. Jadi istilahnya kalau ada misalkan nih mau speak up tentang seberapa freaknya kejadian di sana, atau ada orang di luar nanti yang ada di pesta itu punya masalah sama si Didi ini, dia udah punya kartu as buat ngancurin orang ini. Nah, gue mau disclaimer dulu nih, gue mau spill list beberapa orang politikus dan artis ternama yang ada di dalam pestanya si PDD ini, yang gue tahu ya untuk saat ini. Gue spill dulu nih. Oke, kembali ke kasusnya si PDD ini. Kenapa akhirnya kejahatan dari PDD ini terkuak dan sampai menyeret-nyeret nama-nama besar artis musik Hollywood. Dan akhirnya kasus ini menjadi gong besar di sana. Ini dimulai dari kekasihnya si PDD yang bernama Casey. Casey dan Didi pacaran itu udah 11 tahun. Mereka berdua ini terkenal pasangan artis yang adem ayem lah. Bahkan bisa dibilang best couple di sana. Karena kenapa? Satunya cantik, satunya populer. Tapi banyak rumor yang berseliweran, katanya si Casey ini sering diperlakukan nggak baik sama si Didi, seperti dipaksa, nah diperkeong sama si Didi. Yang parahnya lagi katanya dia dipaksa untuk melakukan hubungan badan, bukan sama si Didi tapi orang lain. Nah, karena keadaan seperti ini akhirnya si Casey muak lah sama si Didi. Akhirnya si Casey minta pisah sama si Didi. Nah, si Didi mengiyakan aja tuh. Akhirnya mereka pisah begitu aja. Nah, setelah pisah, si Casey ternyata masih dongkol lah karena diperlakukan seperti itu. Mungkin dia berpikir, ancol, gue udah 11 tahun dan diperlakukan kayak binatang, gue nggak dapat apa-apa dari si bajingan itu. Akhirnya si Casey ini nih ngubungin pengacaranya. Dia bilang, gue mau nerbitin buku nih. Buku ini pasti gong banget ketika rilis, karena buku ini bercerita tentang kejelekan dan rahasia dari PDD. Lalu melalui pengacaranya ini menyampaikan ke pihak pengacaranya si Didi nih, bro, si Casey mau ngeluarin buku nih. Buku ini bercerita tentang kejahatan dari si Didi. Jadi lu bilang sama Didi kalau dia mau narik niatnya si Casey, dia harus bayar ke si Casey sebesar 30 juta dolar. 30 juta dolar itu kalau dirupiahkan men sekitar 456
miliar. Gila. Setelah mengetahui keinginan si Casey ini, si Didi menolak lah. Karena penolakan dari si Didi ini, akhirnya Casey lanjut deh kasusnya ini. Bahkan dia ngelapor ke kepolisian tentang perkosaan dia dan juga pemaksaan dari si Didi ini terhadap dirinya untuk ngewong sama orang lain. Gila sih sebenarnya, karena si Casey ini sebenarnya kan pacarnya gitu loh, tapi dia diperlakukan seperti itu sampai dipaksa ngewong. Itu gila sih menurut gua. Nah, ketika laporannya si Casey ini berjalan, di situ si Didi mulai ketar-ketir lah. Gila, si Casey beneran ngelaporin gua nih. Ribet lah, mending biar aman gua kasih aja deh apa yang dia mau. Nah, dikasih deh tuh 30 juta dolarnya sama si Didi. Nah, setelah si Casey ini dapat uang 30 juta dolar dari si Didi, akhirnya si Casey ini speak up. Dia bilang ke publik, oh ya, kasus saya sama si Didi ini udah selesai. Kita sudah selesaikan secara kekeluargaan. Kekeluargaan udah kayak di Indonesia. Tapi permasalahannya bukan selesai di sini. Karena si Didi ini dan si Casey adalah orang yang terkenal, otomatis kasus ini menjadi headliner lah di media-media luar sana. Keputusan Didi juga yang terlalu cepat ingin membayar si Casey menjadi banyak pertanyaan publik, juga membuat polisi curiga. Nah, polisi berpikir, mungkin kok kasus ini pengen cepat-cepat selesai ya? Sebenarnya ada apa dengan kasus ini sama nih orang? Setelah beritanya tentang uang 30 juta dolar ini ya, ini tuh menjadi magnet. Magnet apa? Magnet untuk para korban-korban Didi bermunculan. Mereka speak up, mungkin mereka mau juga mendapatkan uang dari si Didi. I suffer from this every single day of my life. I will for the rest of my life. Nah, karena speak up-nya ini korban-korban, akhirnya ini berita tambah gong di sana. Nah, karena beritanya gong ini, lalu polisi bertindak lah. Polisi menggerebek rumahnya si Didi, di mana rumahnya itu ditemukan 1000 baby oil, yang rumornya katanya ini baby oil dipakai buat itu ya, melumuri lantai juga calon korban-korban dari si Didi yang hendak mau diperkeong. Oke, sampai di sini dulu guys videonya karena kepanjangan, gue juga capek. Nah, untuk bahas artis-artis yang menjadi korban Didi mungkin di video berikutnya lah. Gue bakal terusin juga cerita tentang si Didi ini dulu. Insya Allah lah nanti gue buatin videonya juga konspirasi meninggalnya nih artis-artis ternama Hollywood yang katanya sih ada Didi di balik layarnya. Nah, kalau lu mau gue bahas itu, lu komen lah di bawah, enaknya dimulai dari artis mana dulu nih. Oke guys, sampai sini dulu aja videonya. Makasih.